Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Putri Ayu Gunawan. Aku dari kelas Hubungan Internasional 2. NIM aku 211250061. Hari ini aku akan membawain materi tentang apa aja sih dosa-dosa orang tua kepada anak. Kan biasanya ada dosa-dosa anak kepada orang tua. Nah, ini sebaliknya. Ini tentang dosa orang tua kepada anak. Dalam kehidupan keluarga, hubungan orang tua dan anak memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ada beberapa hal yang sering terlihat sederhana, namun memiliki konsekuensi yang berat dalam pandangan agama. Islam menempatkan anak sebagai amanah. Orang tua memiliki kewajiban yang sangat jelas. Dan ketika hal ini ditinggalkan, maka perbuatan tersebut akan menjadi perbuatan dosa. Materi ini akan menerangkan beberapa bentuk-bentuk dosa orang tua terhadap anak, dan ini harus dihindari. Dosa-dosa tersebut harus dapat dihindari oleh orang tua. Islam memerintahkan orang tua agar dapat membimbing anaknya ke jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Itu artinya orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya atas anak yang berada dalam bimbingannya. Pertama, kewajiban memberikan pendidikan agama. Anak berhak mendapatkan dasar agama yang kuat sejak kecil, seperti orang tua mengajarkan sholat, akhlak, dan nilai-nilai Islam menjadi kewajiban orang tua. Ketika orang tua mengabaikan pendidikan agama, hal ini termasuk kelalaian terhadap amanah Allah. Kedua, bersikap adil kepada anak. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah terhadap Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian." Itu berarti orang tua dilarang membeda-bedakan anaknya. Sikap pilih kasih dapat melukai hati anak dan menjadi kezoliman dalam keluarga. Ketiga, menjaga ucapan kepada anak. Perilaku seperti memaki-maki anak, berbicara kasar terhadap anak, dan juga mengutuk anak dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam. Rasulullah mengingatkan agar seorang muslim tidak menyakiti muslim lainnya. Saat orang tua melukai hati anak melalui ucapannya, perbuatan itu termasuk dosa karena melukai hati seseorang yang berada dalam tanggung jawabnya. Keempat, ada larangan melakukan kekerasan. Kekerasan fisik maupun verbal dapat merusak perkembangan anak sejak dini. Islam melarang perbuatan yang menyakiti tanpa hak. Tindakan kasar dalam rumah tidak hanya berdampak pada kesehatan mental anak, tetapi juga menjadi perbuatan dosa. Kelima, tidak menelantarkan kebutuhan anak. Anak berhak mendapatkan nafkah, perhatian, dan kasih sayang. Ketika orang tua mengabaikan hal tersebut, maka perbuatan itu termasuk penelantaran terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu keenam, memberikan teladan yang buruk. Anak dapat meniru dan melihat hal apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya sejak dulu, seperti pemabuk atau berjudi. Anak bisa saja meniru hal tersebut karena mereka menganggap, oh, orang tua saya juga seperti ini, berarti ini adalah perbuatan yang benar, padahal itu salah ya teman-teman. Terus juga jika ada orang tua yang berbohong, itu dapat dicontohkan oleh anaknya. Maksudnya anak dapat mencontoh hal tersebut dari orang tuanya. Perilaku buruk tersebut dapat menjerumuskan anak kepada dosa dan menjadikan hal tersebut dosa yang lebih berat kepada orang tuanya. Anak adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Orang tua tidak hanya membesarkan anak secara fisik, tetapi juga memiliki kewajiban membimbing akhlaknya, menjaga ucapan, serta memperlakukan anak secara adil. Semoga materi ini dapat menjadi pengingat agar keluarga mampu menjalankan amanah yang Allah berikan dengan baik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.